Nah, sekarang kegiatan selanjutnya kita akan bahas bagaimana menarik sebuah sampel. Ya, jadi jangan sampai nanti kalian meneliti di sekolah misalnya mau menerapkan media pembelajaran sebenarnya yang kamu sudah buat. Nah, ternyata di sekolah itu ada misalnya 150 siswa. Nah, tidak mungkin kamu mengambil data di 150 siswa itu. Sedangkan waktu kamu misalnya hanya 1 bulan misalnya. Ya. Nah, makanya ada yang disebut dengan sampel. Jadi kita ambil sampel. Sama kalau misalnya Meilinda mau mencari informasi tentang seberapa banyak anak yang bisa menggunakan Zoom misalnya di satu daerah. Kebetulan di satu daerah itu ada 1.000 siswa. Tidak mungkin Melinda mengambil data di 1.000 siswa itu. Nah, pasti yang diambil hanya sampelnya saja, contoh-contohnya saja. Jadi sampel atau perwakilan dari populasi yang sedang kita teliti. Seperti itu ya. Nah, dalam menarik sampel, ya tidak boleh sembarangan. Ada tata cara dalam pengambilan atau penarikan sampel. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Saya share materinya. Nah, oke. Jadi, seperti tadi yang saya katakan bahwa dalam mengambil sampel tidak bisa sembarangan. Ada tekniknya, ya, ada tata cara atau proses untuk memperoleh sampel dari suatu populasi. Siswa misalnya 180. Oh, saya bisa mengambil sampel misalnya 30 saja. Nah, kenapa bisa 30? Nah, itu ada tekniknya, ada hitung-hitungannya. Itulah yang disebut dengan cara atau teknik pengambilan sampel. Sebelumnya kita bahas dulu bagaimana jenis-jenis teknik dalam pengambilan sampel. Yang pertama, ya, ada yang berdasarkan proses pemilihannya. Berdasarkan proses pemilihan, cara pengambilan sampel dibagi dua. Yang pertama, teknik pengambilan sampel dengan pengembalian atau sampling with replacement. Misalnya setiap sampel yang kita pilih dikembalikan lagi ke tempatnya sebelum pemilihan selanjutnya dilakukan. Nah, begini, bisa saja kan begini, ketika kita mengambil sampel, bisa saja kita mengatakan begini, oh kalau sampel yang sudah kita ambil, tidak usah lagi kita kembalikan ke populasi, supaya kelihatan yang mana sampel yang sudah kita ambil. Nah, tetapi ada juga yang dikembalikan sampelnya. Misalnya, pada saat penelitian A misalnya, saya ambil sampel 30 orang. Nah, setelah saya melakukan penelitian A, saya kembalikan sampelnya itu ke populasi. Sehingga ketika saya melakukan penelitian selanjutnya, misalnya penelitian B, bisa saja sampel yang tadi kita ambil lagi. Nah, begitu. Jadi kalau kamu misalnya melakukan penelitian, berapa kali pengambilan data, nah ada teknik seperti ini. Jadi ada sampel yang berulang kita pakai. Itulah yang disebut dengan teknik pengambilan sampel dengan pengembalian. Jadi bisa saja sampel itu terpilih beberapa kali. Nah, kebalikannya adalah teknik penarikan sampel tanpa pengembalian. Kalau sudah mengambil sampel 30, disimpan. Maksudnya tidak dikembalikan lagi ke populasi. Jadi nomor 1 sampai 30 kita simpan. Jadi ketika kita memilih sampel berikutnya, tidak terpilih lagi sampel itu. Ya, seperti itu ya. Itu namanya teknik penarikan sampel tanpa pengembalian.
Nah, ini biasanya jarang kalau di penelitian kita selama ini. Selama ini kita menggunakan satu kali saja, satu jenis data saja, yaitu teknik penarikan sampel tanpa pengembalian. Jadi ini jarang kita gunakan kalau di penelitian pendidikan. Sekarang, nah nanti kalau kamu misalnya tidak sempat untuk catat, itu bisa di screenshot saja. Ya, bisa di screenshot saja. Kita teori saja. Biasanya kalau teori itu mudah mengantuk. Nah, nanti kalau sudah hitung-hitungan, baru tambah mengantuk. Oke, sekarang bagaimana cara pengambilan sampel dengan melihat peluang pemilihannya? Ada yang disebut dengan teknik penarikan sampling atau sampel probabilitas atau probability sampling. Nah, cara pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Misalnya ada 100 siswa. Saya cuma mau mengambil 20 siswa saja. Nah, cara pengambilan sampelnya itu diacak. Ya, dilakukan secara acak. Jangan dilakukan secara pilih-pilih, ditentukan saja. Oh, si ini, si ini, si ini, si ini. Jangan. Itu artinya tidak mewakili. Ya, tidak mewakili. Jadi, jangan karena oh si A cantik, si B ganteng, si C pintar, akhirnya itu yang dijadikan sampel. Jangan. Ya, tidak seperti itu. Tapi kalau teknik acak, itu kita tidak boleh mengambil sampel berdasarkan keinginan peneliti. Nah, kapan kita ambil sampel seperti ini? Kasusnya misalnya sekolah kelas 1 misalnya, kelas 1 SMA, ada 5 kelas. Masing-masing kelas 30 siswa. Berarti berapa itu? 150 siswa. Nah, kebetulan antara yang kelas pertama sampai kelas yang kelima itu dianggap sama kemampuannya, rata. Nah, itu kita gunakan, bisa kita ambil secara acak. Ya, bisa kita ambil secara acak. Nah, seperti itu. Tapi kalau beda kemampuannya, nah tidak bisa. Misalnya begini, kelas 1A lebih pintar dibanding kelas 2A. Kelas 1A lebih pintar dibanding kelas 1B. Nah, itu tidak bisa diacak itu. Tidak bisa diacak. Tapi ada teknik lainnya. Jadi, kapan kita bisa acak? Kalau memang kemampuannya sama. Oh ya, saya mau ambil kelas 1C misalnya. Karena sama saja dengan kelas yang lain. Nah, biasanya di lotre. Jadi 5 kelas itu di lotre, yang mana yang keluar, nah itu jadi sampel. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kadangkala disesuaikan dengan jadwal, kondisi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk teknik penarikan secara acak itu ada beberapa jenisnya. Ini nomor 1 sebenarnya. Yang pertama, teknik penarikan sampel acak sederhana atau biasa disebut simple random sampling. Jadi acak dalam teknik ini dapat dalam berupa undian. Misalnya tadi yang saya katakan, 5 kelas, saya mau tentukan yang mana yang mau saya ambil, saya undi. Saya masukkan ke gelas, saya pilih, nah itu yang keluar, itu yang jadi sampel. Nah, jadi ini istilahnya sederhana. Cara undiannya dilakukan dengan memberikan nomor pada pemilihan sampel dalam suatu populasi. Lalu dilakukan pengundian satu persatu sampai diperoleh jumlah sampel yang sesuai dengan banyaknya sampel yang ditentukan. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan penarikan sampel sistematik. Cara sistematik tidak jauh berbeda dengan cara acak. Cara sistematik merupakan cara acak yang dilakukan secara sistematik
yang mengikuti suatu pola tertentu dari nomor anggota populasi yang dipilih secara acak berdasarkan jumlah sampel yang sudah ditetapkan. Contoh kalau yang penarikan sampel sistematik. Misalnya kamu peneliti, kebetulan kamu mau ambil 40 sampel dari jumlah total siswa 200. Ya. Nah, berilah nomor setiap objek dari populasi dengan nomor urut sampai dengan 200. Kemudian bagi objek tersebut menjadi 40 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas 5 individu. Kelompok pertama beranggotakan objek dengan nomor 1 sampai 5, kelompok kedua 6 sampai 10, kelompok seterusnya dan seterusnya sampai kelompok 40. Nah, ini silakan dipahami saja. Saya mau yang mudah-mudah saja, sejelaskan seperti ini. Misalnya begini. Misalnya sampel populasinya 200. Kamu mau ambil sampel 40. Kamu mau ambil sampel 40. Nah, si 200 ini, ya, 200 ini dibagi 40 berapa? 5 toh? 5. Nah, berarti nanti kamu bagi-bagi. Misalnya saya mau bagi-bagi nomor urut 1 sampai nomor urut sekian, saya ambil sekian saja. Nomor urut sekian sampai sekian, saya ambil sekian saja. Nah, itu namanya teknik penarikan sampel secara sistematik. Nah, nanti akan saya kasih contohnya 1 sampai sekian populasi. Kemudian silakan ambil sampel misalnya 30 secara sistematik sampel. Nah, saya mau lihat ya. Intinya kalau sistematik itu dibagi-bagi dulu. Bagi-bagi dulu. Nah, dari pembagian itu baru diambil sekian banyak peserta. Sekian banyak sampel. Nah, pasti melayang-layang ini pikirannya ini. Bagaimana caranya ini? Apa maksudnya? Ya, nggak apa-apa. Silakan bingung-bingung sendiri. Seperti itu ya. Nah, intinya dibagi dulu, baru kita undi. Nah, kemudian teknik penarikan berstrata atau stratified sampling, itu pengambilan sampel secara strata, biasanya dilakukan pada populasi yang berkelompok. Misalnya tadi, kalau misalnya kalian ke sekolah, kebetulan ada 3 kelompok, kelompok kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, saya mau mengambil sampel. Nah, itu biasanya kita pakai stratified sampling. Ya, stratified sampling. Jadi kalau populasinya itu berkelompok-kelompok. Nah, ada juga yang disebut dengan teknik penarikan sampel secara klaster atau biasa disebut cluster sampling, yaitu pengambilan sampel secara klaster. Anggota populasi kalian bagi dulu. Misalnya dibagi ke dalam 2 kelompok, laki-laki sama perempuan. Kemudian dipilih semuanya atau dapat juga sebagian elemen dari setiap kelompok terpilih untuk dijadikan sampel. Jadi tadi misalnya ada 3 kelas, ada 3 tingkatan. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Berarti itu masuk stratified sampling. Nah, masing-masing angkatan tadi kamu bagi menjadi 2 kelompok misalnya. Ada yang kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Berarti itu namanya cluster sampling. Atau kamu bagi-bagi misalnya. Ada yang pekerjaan orang tuanya seperti ini. Pekerjaan orang tuanya seperti ini. Dan lain sebagainya. Itu juga namanya cluster sampling. Jadi kalau populasi itu kita bagi menjadi beberapa kelompok. Itu namanya cluster sampling.
Di sini ada contohnya, penelitian untuk mengetahui rata-rata penghasilan keluarga pada sebuah daerah. Daftar yang mungkin diperoleh adalah daftar nama-nama desa di daerah tersebut. Nama-nama desa. Desa A, desa B, desa C, desa D. Berarti itu kelompok namanya. Klasternya. Ya, klasternya. Kemudian ada juga yang disebut dengan teknik penarikan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Nah, teknik penarikan sampel ini merupakan pengembangan dari teknik sampel probabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab kesulitan yang timbul dalam mengaplikasikan teknik sampel probabilitas. Kesulitan-kesulitan tersebut terutama dalam hal biaya dan kerangka sampel. Nah, yang mana yang masuk dalam teknik non-probabilitas? Misalnya ini. Yang pertama, ini seharusnya nomor 1 ya. Yang pertama, teknik penarikan sampel kemudahan. Nah, jadi begini. Jadi sebenarnya non-probabilitas itu kita ambil dari yang probabilitas tadi, yang acak. Ya, yang acak, yang ini. Nah, cuma supaya kita lebih mudah, ya, lebih mudah, makanya kita jadikan non-probabilitas. Ya, kita ini untuk mengatasi biaya-biaya misalnya. Misalnya begini. Kita mau meneliti siswa satu SMA satu kabupaten atau satu kota misalnya, anggaplah di Makassar. Ya. Nah, kalau kita misalnya karena kita dihadapi oleh biaya dan waktu pelaksanaan, kita menggunakan penarikan sampel non-probabilitas. Ya, tapi ingat, kalau mau pakai non-probabilitas, ada syarat-syaratnya. Ya, tidak sembarangan, oh saya mau non-probabilitas, tidak sembarangan. Nah, yang pertama, misalnya begini. Teknik penarikan sampel kemudahan. Pada teknik ini, sampel diambil secara spontanitas. Misalnya tadi, Rizky misalnya. Ya, Rizky mau meneliti bagaimana penggunaan internet oleh guru di Makassar. Nah, karena Rizky ada keterbatasan biaya dalam penelitian, maksudnya untuk meneliti sekota Makassar butuh biaya besar, kemudian butuh waktu besar untuk mencari sampel, Rizky menggunakan cara penarikan sampel kemudahan. Misalnya Rizky jalan-jalan ke pasar misalnya, tiba-tiba ketemu kenalan atau guru. Kebetulan guru itu guru SMA atau guru di Makassar. Nah, Rizky jadikan itu sebagai sampel. Nah, itulah yang disebut dengan pengambilan sampel secara spontanitas. Ya, seperti itu. Atau misalnya Yuli meneliti di SMA 12 misalnya. Kebetulan ketika dia jalan-jalan ke bioskop, ketemu sama satu siswa dari SMA 12. Oh, ini kamu saya jadikan sampel ya? Nah, boleh. Ya, karena ini disebut dengan teknik penarikan sampel kemudahan. Tapi ingat, sekali lagi, ada persyaratannya. Nah, ini. Jadi teknik ini mudah dan praktis. Gampang. Tetapi ada kekurangannya. Kalau kamu misalnya mengambil cara seperti ini, non-probabilitas atau convenience sampling, kamu nanti tidak bisa atau sulit untuk melakukan generalisasi dari data yang kamu peroleh. Jadi kalau kamu ambil sampel seperti ini, tidak bisa kamu katakan bahwa
oh berdasarkan hasil penelitian, semua guru di Kota Makassar mampu menggunakan komputer misalnya. Tidak bisa. Karena cara teknik kamu dalam mengambil sampel itu kurang bagus. Jadi ini kelemahannya. Ada juga yang disebut dengan teknik penarikan sampel atau judgment. Teknik penarikan sampel judgment. Judgment sampling atau purposive sampling. Teknik penarikan sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan terhadap anggota dari populasi yang disesuaikan dengan tujuan atau rumusan masalah penelitian. Ini biasanya di penelitian kualitatif banyak digunakan teknik penarikan sampel judgment atau purposive sampling. Nah, contoh misalnya, Yuli mau meneliti tentang seberapa banyak pengaruh pekerjaan orang tua terhadap keberhasilan anaknya di sekolah. Nah, Yuli sudah buat, kelompokan. Ada guru, ada dokter, sama ada petani misalnya. Ada 3. Nah, Yuli ketika mau mengambil sampel berarti hanya purposif. Purposif artinya hanya disesuaikan saja. Kalau kamu misalnya masuk ke sebuah daerah, 3 tadi jenis pekerjaan, apa tadi? Pekerjaan apa tadi? Petani, guru, sama dokter, Pak. Nah, petani, guru, sama dokter. Jadi ketika kamu melakukan penelitian, yang kamu ambil hanya itu saja. Petani, dokter, sama guru. Tidak bisa ambil pekerjaan lain. Karena itu yang kamu mau teliti. Itu namanya purposive sampling. Jadi disesuaikan dengan tujuan. Ya, disesuaikan dengan tujuan. Nah, sekarang ada yang disebut dengan teknik penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Nah, kuota sampling. Nah, teknik ini mengandung arti bahwa apabila peneliti mengambil sampel dari suatu populasi penelitian dengan cara menentukan sejumlah anggota sampel secara kuota. Tahapan dalam penarikan sampel secara kuota yang pertama adalah menetapkan jumlah sampel yang dibutuhkan. Oke, maaf sebentar ya. Saya sebentar saja dulu, mungkin sekitar 5 menitan. Saya pause dulu.
Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau teknik penarikan sampel kuota, misalnya kamu meneliti 4 sekolah, kebetulan sekolah A, B, C, dan D itu beda-beda jumlah populasinya, berarti pasti kuota sampel masing-masing sekolah itu juga berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sekolah A misalnya siswanya cuma 50, sekolah B 100, berarti pasti beda kuotanya. Berarti sekolah A pasti jumlah sampelnya itu separuh dari jumlah sampel sekolah B. Nah, itu namanya teknik penarikan sampel kuota sampling. Ini juga jarang kalau penelitian kalian nanti skripsi itu hampir kita tidak pernah menggunakan kuota sampling. Kecuali kamu mau meneliti di beberapa sekolah. Nah, itu pakai seperti itu. Nah, ada juga yang disebut dengan snowball sampling. Snowball sampling adalah salah satu cara ya. Nah, snowball sampling itu adalah salah satu cara pengambilan sampel. Salah satu cara pengambilan sampel. Maaf, suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, Pak. Nah, snowball sampling itu adalah pengambilan sampel mulai dari awalnya kita ambil sampel sedikit. Tiba-tiba karena kita butuh banyak data, akhirnya sampelnya lama-kelamaan membesar. Snowball itu kan bola es. Bola es atau bola salju. Pernah lihat di film-film? Kan kalau bola salju itu kan kecil-kecil, menggelinding, lama-lama menjadi besar. Nah, begitu juga dengan snowball sampling. Awalnya kita mengambil sampel sedikit, lama-kelamaan menjadi besar karena banyak data yang kita butuhkan. Ini lebih banyak kita pakai di penelitian kualitatif. Ya, jadi snowball sampling, sampel purposive, kemudian convenience sampling itu lebih banyak di penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu hampir jarang sekali kita menggunakan snowball sampling. Nah, apa kesimpulannya? Ya, apa kesimpulannya? Berdasarkan penjelasan terkait dengan teknik penarikan sampel, seorang peneliti memiliki kebebasan dalam menentukan teknik mana yang akan digunakan. Kembali ke kalian, teknik yang mana yang kamu gunakan. Tapi ingat, ya, tidak bisa sembarangan, tidak bisa semau-maunya. Ada aturannya. Kapan kita menarik sampel yang tadi? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Kalau kuantitatif, kalau kalian di sekolah nanti kalian lebih banyak ke teknik penarikan sampel probabilitas. Ini ya, ini nanti yang akan kalian tuliskan di skripsimu. Silakan ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan yang mau bertanya, silakan. Nah, ini coba lihat. Dalam dunia pendidikan, ya, teknik penarikan sampel yang umum kita gunakan, ini yang paling banyak nih. Yang dua, simple random sampling sama stratified sampling. Tapi kadang kita juga menggunakan quota sampling dan systematic sample. Quota sampling, systematic sample itu kita gunakan biasanya kalau kita meneliti 3 tingkatan kelas. Masing-masing satu tingkatan pakai kuota sesuai dengan jumlah siswanya, jumlah populasi per satu angkatan atau satu tingkatan. Nah, ini yang harus kalian bisa pahami secara dalam. Karena ini nanti yang paling banyak kalian gunakan ketika nanti mengerjakan skripsi. Nah, seperti itu.
Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya tentang variabel dan jenis-jenisnya. Jadi definisi variabel dan jenis-jenisnya. Nah, variabel itu berkaitan dengan apa yang akan kamu teliti. Contoh misalnya, Aleti misalnya, mau meneliti pengaruh penggunaan PowerPoint terhadap hasil belajar. Berarti variabelnya itu hasil belajar sama penggunaan PowerPoint. Nah, seperti itu. Atau misalnya Melisa mau meneliti bagaimana tingkat pemahaman peserta didik di masing-masing sekolah terhadap materi bahasa Indonesia apa misalnya. Nah, berarti yang diteliti variabelnya adalah pemahaman peserta didik. Semua yang kamu teliti, objek pengamatan, itulah yang disebut dengan variabel. Jadi variabel penelitian. Bentar, saya minum dulu sebentar. Nah, jadi saya ulangi bahwa semua yang kamu teliti, yang kamu amati, yang kamu cari tahu dalam penelitian, itulah yang disebut dengan variabel. Nah, nilai untuk setiap variabel dapat bervariasi. Variabel dari suatu penelitian harus dapat diamati atau dihitung atau dapat diukur. Ya. Jadi kalau kamu misalnya buat penelitian, apa yang akan kamu teliti itu harus dapat diamati atau dihitung atau diukur. Nah, kalau tidak bisa diamati, tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur, berarti itu bukan variabel penelitian. Ya, itu bukan variabel penelitian. Nah, jadi apa saja variabel penelitian itu? Selama bisa kalian amati, ukur, hitung, nah itu masuk dalam kategori variabel penelitian. Dan itu banyak sekali ya. Jadi nanti kamu akan lihat ketika kamu buat skripsi nanti atau pas mata kuliah metodologi penelitian itu juga akan diajarkan. Nah, sekarang kita bahas macam-macam variabel. Variabel dapat dikelompokkan menurut beragam cara. Namun terdapat 3 jenis pengelompokan variabel yang sangat penting dan mendapatkan penekanan seperti variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sering disebut variabel independen. Ya, variabel independen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Contoh misalnya, ya, pengaruh minuman keras. Jangan pengaruh minuman keras, itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan, mata kuliah pendidikan. Misalnya begini, pengaruh penggunaan
kamus bahasa Indonesia ya, terhadap pemahaman hasil belajar siswa misalnya tentang sinonim dan antonim. Saya ulangi. Pengaruh penggunaan pengaruh penggunaan kamus bahasa Indonesia terhadap kemampuan sinonim, antonim atau padanan kata peserta didik. Nah, yang diubah-ubah ya itu adalah penggunaan kamus bahasa Indonesianya. Misalnya ada satu kelas yang tidak menggunakan kamus, ada yang menggunakan kamus, ada yang menggunakan kamus tapi cuma sebentar saja. Nah, ya. Jadi itu namanya variabel bebas. Jadi variabel yang bisa kita manipulasi. Ya, bisa kita manipulasi. Atau misalnya pengaruh jarak rumah peserta didik terhadap tingkat keterlambatan. Ya. Berarti jarak rumah peserta didik itu namanya variabel manipulasi karena berubah-ubah. Oh, ada yang jaraknya dekat, ada yang jauh, ada yang sangat jauh. Nah, itu ya. Jadi semua variabel yang bisa diubah, kita manipulasi, itu namanya variabel bebas. Atau biasa disebut variabel independen. Nah, kalau kita ubah-ubah, ya, kalau kita ubah-ubah variabel manipulasi itu, atau variabel bebas, muncul variabel terikat. Contoh tadi. Pengaruh penggunaan kamus bahasa Indonesia terhadap pemahaman sinonim, antonim, dan padanan kata. Ya, berarti penggunaan kamus bahasa Indonesia itu adalah variabel bebasnya, variabel manipulasi itu yang kita ubah-ubah. Sedangkan variabel yang berubah karena penggunaan variabel bebas tadi adalah pemahaman terhadap sinonim, antonim, dan padanan kata. Bisa dipahami? Contoh lain misalnya. Di penelitian bidang pendidikan, biasanya variabel terikat yang sering kita teliti adalah prestasi belajar, pemahaman konsep, atau hasil belajar. Itu namanya variabel terikat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itulah yang disebut dengan variabel bebas. Inilah variabel bebas yang kita manipulasi. Ya, kita manipulasi. Nah, apa saja contohnya? Misalnya ini. Pengaruh kecerdasan terhadap prestasi. Berarti kecerdasan ini masuk variabel manipulasi. Sedangkan prestasi masuk variabel terikat. Metode pembelajaran. Pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi. Pengaruh suasana kelas. Pengaruh tingkat ekonomi. Dan sebagainya. Bisa dibedakan? Oke. Saya tanya dulu satu orang nih. Berapa orang? Siap-siap. Ya, saya random saja. Tergantung siapa yang saya tunjuk. Dian Walai. Mana ini Dian Walai? Saya, Pak. Oke, Dian. Kalau Dian, dengar baik-baik. Kalau saya mengatakan pengaruh pekerjaan orang tua terhadap hasil belajar bahasa Indonesia, yang mana variabel bebasnya? Mana Dian? Bisa dijawab?
Ini saya ambil nilainya ya. Saya ambil nilainya. Oh. Dian? Kemanakah dirimu? Dian tidak menjawab. Oke, saya cari lagi. Bentar Pak, jaringanku bermasalah. Nirmala, coba Nirmala. Yang mana tadi? Yang mana variabel bebasnya sama variabel terikatnya? Iya Pak, bisa diulang pertanyaannya? Pengaruh. Apa tadi pertanyaanku? Melinda, apa tadi pertanyaanku Melinda? Nah, coba Melinda ulang apa tadi pertanyaanku? Pengaruh hasil belajar siswa, Pak. Enggak begitu. Saya, Pak. Yo, siapa Pengaruh. itu? Siapa Saya, itu Pak. tadi? Ya, sebut nama. Yovina Jawa, Pak. Siapa? Yovina Jawa. Nah, apa Yovina tadi? Apa saya bilang? Soal yang tadi, yaitu pengaruh pekerjaan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Itu pengaruh pengajaran orang tua terhadap hasil belajar siswa. Nah, mana tadi ini malah pengaruh pekerjaan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Yang mana variabel terikat sama variabel bebas. Bisa? Tadi saya mengatakan bahwa variabel bebas atau variabel manipulasi atau variabel independen adalah variabel yang dapat diubah-ubah dan mempengaruhi variabel terikat. Nah, kalau begitu, yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat? Dari soal, saya jawab, Pak. Siapa itu? Siapa? Silakan. Pertanyaan kan pengaruh pekerjaan orang tua untuk hasil belajar siswa. Ya. Jadi menurut saya variabel independennya adalah pengaruh orang tuanya, pengaruh pekerjaannya Ya, atau variabel pekerjaan orang tuanya itu independennya. Kalau variabel dependennya itu hasil belajar siswanya, ya, Pak. hasil belajar dependennya atau variabel terikat. Nah, begitu ya. Oke, saya mau lagi. Saya kasih soalnya tingkat pemahaman siswa setelah menggunakan metode pembelajaran discovery. Oke. Nah, dengar baik-baik. Soalnya adalah tingkat pemahaman siswa setelah menggunakan metode pembelajaran discovery. Dengar semua? Dengar, Pak. Oke. Sekarang saya mau tunjuk lagi. Nah, siapa ini yang naik lotrenya ini? Natalia. Ya, Pak. Coba Nata, yang mana manipulasinya atau variabel bebasnya, yang mana variabel terikatnya atau dependennya? Variabel bebasnya itu, Pak, tingkat pemahaman siswa. Yakin? Pemahaman siswa setelah saya ulangi. Tingkat pemahaman siswa setelah menggunakan metode pembelajaran discovery. Variabel bebasnya itu, Pak, metode pembelajaran discovery. Nah, iya.
ini yang metode pembelajaran discovery itu bebasnya karena itu yang saya ubah. Iya, Yang Pak. itu yang saya manipulasi. Oh, ada satu kelas saya terapkan discovery, ada satu tidak. Akhirnya mempengaruhi apanya? Itulah variabel terikatnya. Apa terikatnya? Nata? Terikatnya itu, Pak, pemahaman siswa. Ya, pemahaman siswa. Jadi biar dibolak-balik, kamu juga bisa lihat, oh ini variabel bebasnya, ini variabel terikatnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain bagaimana? Aman? Aman. Oke, saya satu lagi. Pasang telinga, dengar baik-baik soalnya. Menggunakan media aplikasi Android untuk meningkatkan pemahaman konsep. Oke, saya ulangi. Menggunakan media aplikasi Android untuk meningkatkan pemahaman konsep. Sudah dengar? Sudah, Pak. Oke, saya kasih waktu berpikir 1 menit. Tentukan variabel bebasnya sama variabel terikatnya. Siap-siap saya sebut namanya, siapa yang naik, itu langsung jawab. Sekarang saya mau tanya Nurul Iza. Mana Nurul Iza? Apa ini Nurul? Apa Nurul atau Iza? Sembarang, Pak. Nurul Ya, Iza. sembarang. Nanti saya panggil Ihsan. Iya, Iza, Pak. Sembarang. Jadi menurut saya variabel independennya itu terletak di menggunakan media aplikasi Android. Menggunakan media aplikasi. Apa alasannya itu? Kenapa itu menjadi variabel independen? Karena bisa dimanipulasi atau bisa diganti-ganti. Ya, bisa dimanipulasi. Oh, kelas A misalnya pakai media aplikasi Android, kelas yang satunya tidak. Itu namanya dimanipulasi. Terus, lanjut. Yang variabel dependennya terletak di pemahaman konsep. Oke, kenapa pemahaman konsep? Variabel dependen, variabel dependennya? Karena terikat kita, tergantung dengan itu variabel independen. Iya, tergantung dengan media aplikasinya toh. Ya. Bagaimana yang lain? Aman? Paham semua? Oke, nanti yang belum saya sebut namanya tunggu-tunggu saja. Nah, bakal naik. Oke, sekarang, nah ini yang paling sering ya kita gunakan. Variabel bebas sama variabel terikat. Nanti di deskripsi kalian juga yang paling banyak dipakai adalah ini. Ini yang paling banyak. Sekarang ada juga yang disebut dengan variabel aktif dan variabel atributif. Variabel aktif dan variabel atribut. Ini kita selesai jam berapa ini?
Kita selesai jam berapa? 11.30. Oke, 11.30 ya. Masih ada waktu. Nah, variabel aktif. Variabel aktif tidak lain adalah variabel bebas yang tadi. Jadi sama. Jadi variabel bebas yang dimanipulasi. Misalnya tadi ini contohnya penggunaan atau pemilihan metode pembelajaran yang berbeda antara satu kelas dengan kelompok kelas lainnya. Jadi variabel aktif kata lainnya adalah variabel bebas. Variabel bebas disebut juga variabel independen. Ada juga variabel atribut. Variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Hal ini berarti variabel atribut merupakan variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian. Sama tadi, ya. Ini tidak lain adalah variabel terikat. Jadi dia tidak bisa diubah-ubah. Kecerdasan, jenis kelamin, tingkat ekonomi, ya, sudah melekat. Kemudian lanjut. Ada variabel kuantitatif sama variabel kualitatif. Variabel kualitatif merupakan variabel kategori. Variabel kualitatif berkaitan dengan suatu jenis pengukuran. Nah, yang termasuk variabel kualitatif, variabel nominal sama variabel ordinal. Jadi, kemarin saya sudah jelaskan yang mana itu data nominal, data ordinal. Kalau datanya itu nominal dan ordinal, berarti itu adalah variabel kualitatif. Nah, pengukuran tersebut dinamakan pengukuran nominal. Jadi saya ulangi, kalau nominal sama variabel ordinal, datanya berarti itu namanya variabel kualitatif. Apa contohnya? Ini, jenis kelamin. Itu kan dikategorikan. Bentuk negara, warna kulit, kewarganegaraan, agama, pendidikan, pekerjaan. Ya, itu namanya variabel kualitatif. Nah, sekarang ada yang disebut dengan variabel kuantitatif atau variabel diskrit dan variabel kontinu. Jadi kalau kuantitatif itu dibagi dua, variabel diskrit dan variabel kontinu. Kalau variabel diskrit merupakan variabel yang besarnya tidak dapat menempati semua nilai. Nanti akan saya berikan contohnya yang mana yang masuk variabel diskrit. Jadi variabel diskrit itu besarnya tidak dapat menempati semua nilai. Kalau variabel nilai variabel diskrit selalu berupa bilangan bulat. Umumnya diperoleh dari hasil pencacahan. Ya, jadi biasanya selalu bilangan bulat. Nah, kalau tidak tahu lagi yang mana itu bilangan bulat, nanti silakan buka buku materi pelajaran SD-nya. Bilangan bulat, bilangan asli, jenis-jenis bilangan. Dan variabel kontinu. Variabel kontinu itu merupakan variabel yang besarnya dapat menempati semua nilai. Ya, yang ada di antara dua titik dan umumnya diperoleh dari hasil pengukuran. Sehingga pada variabel kontinu dapat dijumpai nilai-nilai pecahan ataupun nilai-nilai bilangan bulat. Oke, pasti kalian bingung ini. Nanti kita akan pada saat mungkin minggu depan kita sudah masuk di perhitung-hitungan, akan saya perlihatkan ini yang disebut dengan variabel diskrit, ini yang disebut dengan variabel kontinu. Ini silakan nanti bacaan saja. Ada yang disebut dengan peubah. Ya, ada yang disebut dengan peubah variabel, peubah terikat, peubah bebas, peubah kontrol, atau peubah moderator. Ini bacaan saja.
Nah, contoh usia. Jadi usia itu adalah kualitatif. Tetapi kualitatif ini jadi usianya kan muda, tua, dewasa, remaja, anak-anak, balita, itu kualitatif. Nah, akan tetapi gejala kualitatif itu dilambangkan dengan angka. Misalnya kalau 3 tahun berarti dia balita. Kalau dia 60 tahun berarti dia kategori tua. Jadi usia itu gejala kualitatif, tapi dapat didekati dengan angka-angka. Nilai ujian. Nah, kalau nilai ujian sudah pasti kuantitatif. Ya, karena sudah jelas nilai ujian berapa. Ya, jadi ada angka-angkanya 5, 7, 8, 50, 70 dan sebagainya. Nah, itu ya sekilas saja. Jadi nanti kalian sudah paham ya, yang mana yang disebut dengan variabel kuantitatif dengan variabel kualitatif. Saya ulangi, kalau kualitatif ya, kualitatif itu seperti ini contohnya. Ya, seperti misalnya agamanya apa, budayanya, sukunya apa, pendidikannya apa. Nah, tidak mesti dengan angka. Umurnya, misalnya umurnya tua, muda, dan lain sebagainya. Jenis kelaminnya apa. Nah, itu tidak mesti dengan angka. Itu namanya kualitatif. Tapi kalau misalnya hasil belajar, tinggi badan, itu kuantitatif. Karena harus pakai angka. Misalnya Ihsan, berapa tingginya? 160 cm misalnya. Nah, itu berarti kuantitatif. Karena untuk mengetahui tinggi itu dilihat dari angka-angka itu yang diukur. Seperti itu ya. Nah, sekarang apa sebenarnya manfaat dari variabel penelitian? Apa manfaatnya? Yang pertama, untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Kalau Anda sudah tahu, ya, kalau Anda sudah tahu apa variabelnya, pasti Anda harus siapkan apa alatnya sama apa metodenya. Misalnya tadi, oh saya mau pengaruh pekerjaan orang tua terhadap hasil belajar. Berarti saya sudah bisa siapkan apa-apa alat yang bisa disiapkan. Oh, saya mau siapkan lembar wawancara atau lembar kuesioner atau lembar survei misalnya. Terus hasil belajar. Oh, saya mau siapkan instrumen tesnya misalnya. Ya, instrumen tesnya. Jadi itu. Jadi dengan mengetahui apa variabel penelitiannya, kita bisa menentukan apa alat dan metode pengumpulan datanya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Oh, data saya tentang hasil belajar. Saya mau secara deskriptif dan saya mau mencari kesimpulan. Oh, berarti saya akan pakai analisis deskriptif inferensial. Nah, seperti itu. Deskriptif inferensial. Jadi, dengan mengetahui apa variabelnya, kita bisa menentukan apa metode analisis dan pengolahan datanya. Kemudian, kita gunakan variabel ini tentu saja untuk menguji hipotesis. Oke, saya mau tanya dulu. Kalau mau uji hipotesis, saya pakai deskriptif atau inferensial. Satu orang yang bisa jawab. Silakan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Kalau saya mau menguji hipotesis, saya pakai deskriptif atau inferensial.
Ada yang bisa jawab? Silakan angkat kaki. Saya, Pak. Siapa itu? Ika, Pak. Ya, silakan Ika. Statistik apa dipakai? Inferensial, Pak. Inferensial. Kenapa nih inferensial dipakai? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ya, kenapa inferensial digunakan untuk uji hipotesis? Ayo. Sudah benar pakai inferensial. Tapi apa alasannya? Karena. Ada yang bisa menambahkan? Kenapa bisa inferensial untuk uji hipotesis? Ya, sudah benar. Memang inferensial dipakai untuk uji hipotesis. Kenapa? Karena statistik inferensial itu dapat menentukan kesimpulan dari hasil penelitian kita. Sedangkan kesimpulan itu berkaitan erat dengan hipotesis yang telah kita bangun. Nah, begitu. Jadi inferensial itu kalau kita mau menarik sebuah kesimpulan dari sebuah data, pakai inferensial. Nah, termasuk hipotesis. Misalnya tadi, pengaruh pekerjaan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Misalnya kesimpulannya terdapat misalnya hubungan antara pekerjaan orang tua dengan hasil belajar. Seberapa besar hubungannya? Nah, itu kita harus pakai uji menggunakan statistik inferensial. Oke, begitu ya, Ika ya? Iya, Pak. Oke. Jadi sekali lagi, kalau inferensial itu untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan erat kaitannya dengan hipotesis. Sedangkan kalau deskriptif hanya menggambarkan seperti apa datanya. Ya, mendeskripsikan saja datanya seperti apa. Sekarang terakhir untuk pertemuan kita hari ini, variabel penelitian yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Ciri-ciri atau kriteria variabel dikatakan baik. Yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Jangan sampai variabelnya ini, tujuannya ini berbeda. Nah, itu jelek. Jadi harus relevan dengan tujuan penelitian. Kamu mau mengetahui, mengidentifikasi apakah penggunaan kamus bahasa Indonesia meningkatkan pemahaman padanan kata, sinonim antonim misalnya. Sedangkan variabel penelitianmu itu tentang hasil belajar bahasa Indonesia secara umum. Nah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Harus relevan. Kemudian variabel itu dapat diamati dan diukur. Jadi kalau kayak hasil belajar kan dapat diukur. Kasih tes, tesnya seperti apa, esai atau pilihan ganda dapat diukur. Kemudian dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas. Variabel yang baik itu bisa diidentifikasi. Oh, ini masuk dalam kategori variabel manipulasi. Ini masuk variabel bebas. Ini masuk variabel terikat. Ya, dapat diidentifikasi, dapat diklasifikasi, dapat dianalisis untuk menguji hipotesisnya. Bisa dipahami semuanya? Oke. Jadi mulai minggu depan kalian nanti silakan dipikir-pikirkan bagaimana caranya supaya bisa hadir di Makassar, karena kemungkinan besar kita akan mulai kuliah offline untuk minggu depan. Terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Silakan. Siapa itu? Terima kasih Pak kesempatannya. Saya Linda Salvanai.
Tadi Bapak jelaskan bahwa variabel bebas dan sama dengan variabel atribut ya. Kalau misalnya mereka berdua sama, kenapa tidak variabel bebas dan terikatnya saja, Pak? Kenapa harus ada variabel aktif dan variabel atributnya? Apa yang membedakannya begitu, Pak? Oke. Nah, sebenarnya sebenarnya ini dari segi nama saja. Ya, dari segi nama saja. Saya tidak bisa mengandai-andai kenapa dipilih kata-kata aktif. Tetapi mungkin karena variabel itu yang kita bisa ubah-ubah, kita beri perlakuan, ya, kita beri perlakuan, makanya disebut variabel aktif. Jadi ini hanya nama saja. Jadi variabel bebas atau variabel manipulasi itu disebut juga variabel aktif. Mungkin karena ini belum, saya kurang jelas juga kenapa harus dikatakan aktif. Mungkin karena variabel itu kita langsung, ya, kita bisa langsung ubah-ubah, kita bisa langsung manipulasi sesuai keinginan kita, makanya disebut variabel aktif. Ya, itu yang kita beri perlakuan. Sedangkan si atribut ini tidak bisa kita manipulasi. Ya, tidak bisa kita manipulasi. Memang sudah melekat dan merupakan ciri dari sebuah subjek penelitian. Misalnya tadi tingkat ekonomi. Misalnya tingkat ekonomi orang tua. Kan tidak bisa kita ubah-ubah. Tidak bisa kita ubah-ubah. Oh, tingkat ekonominya ini dapat saya ganti menjadi rendah atau tinggi misalnya. Padahal dia sedang-sedang. Nah, tidak bisa. Jadi atribut itu variabel yang memang sudah melekat. Nah, variabel atribut tidak bisa sebenarnya disamakan dengan variabel terikat. Tidak bisa. Beda definisinya. Beda. Kalau terikat tadi, itu variabel yang berubah karena variabel manipulasi atau variabel bebas. Nah, akhirnya dia berubah. Itu terikat. Tapi kalau variabel atribut, variabel yang memang tidak bisa dimanipulasi, ya, tidak bisa diubah-ubah karena melekat dan merupakan ciri dari subjek yang kita teliti. Seperti itu ya, Melinda ya? Siap, Pak. Makasih. Oke. Saya kira cukup untuk semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, nanti saya kasih tugas ke Anda. Dengarkan baik-baik tugasnya. Dengarkan baik-baik tugasnya. Buat masing-masing satu orang, buat 5 jenis penelitian, 5 jenis judul penelitian pendidikan. Judulnya saja 5. Buat 5, masing-masing dari judul itu tentukan variabel bebasnya sama variabel terikatnya. Jangan ada yang sama. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Masih ada waktu 20 Bisa. Masih ada waktu 20 menit. Silakan kamu buat, nanti kirimkan ke saya hasilnya. Sudah? Sudah, Paham? Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan ada yang sama, tidak mau saya sama. Kirim saja di grup. Misalnya Iza tadi, kirim saja 5 judul. Masing-masing judul itu apa terikatnya, apa bebasnya. Nanti kelihatan siapa cepat, berarti dia yang aman. Jadi kalau misalnya dia yang lambat, berarti dan kebetulan sama, kebetulan ambil dari internet judulnya, dan kebetulan sama, tidak boleh, harus ganti. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya tunggu sampai jam kira-kira jam 11.32 itu dikirimkan di grup yang saya minta tadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Assalamualaikum. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.